2019 melihat dan mencium bau-bau aneh itu tuh nggak salah gitu, dan ya terbukti sekarang Indonesia kondisinya kayak gitu. Dan kalau ditanya sih mau balik apa nggak nantinya, ya kayaknya nggak balik. Apa sih yang aku pertahankan di Indonesia? Nggak ada. Dia tuh nggak melihat masa depan di Indonesia, nggak melihat masa depan yang berarti, di mana kebutuhan emosional aku terpenuhi dan kebutuhan kebutuhan ini terpenuhi juga. Aku nggak melihat bisa mencapai itu di Indonesia. Selamat datang di Opini Alvin. Di sini kita membahas realitas tanpa basa-basi. Kami tidak hanya bereaksi, kami mengupas, menganalisis, dan mengajak kalian untuk berpikir lebih dalam. Karena suara rakyat harus didengar dan kebenaran tidak boleh dikaburkan. Jadi kalau kamu ingin sudut pandang yang tajam, jujur, dan peduli pada mereka yang jarang diperhitungkan, pastikan untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan mari berdiskusi. Suara rakyat adalah kekuatan. Yuk kita bahas di Opini Alvin. Belakangan ini tagar kabur aja dulu marak digunakan di media sosial, terutama di akun X. Tagar ini mencerminkan keresahan anak muda terhadap berbagai isu, mulai dari sulitnya mencari pekerjaan hingga kondisi politik yang dinilai kurang berpihak kepada mereka. Ada begitu banyak orang Indonesia, mungkin termasuk Anda yang menonton video ini saat ini, yang sampai saat ini masih kebingungan untuk mencari lapangan pekerjaan. Secara sederhana, tagar kabur aja dulu merujuk pada keinginan anak muda untuk meninggalkan Indonesia dan mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri, baik dari segi karir, pendidikan, maupun standar kehidupan. Sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia dimulai dari kebijakan pemerintah di era pemerintahan Presiden Jokowi yang gagal memanfaatkan sumber pendapatan anggaran negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Setidaknya ada dua kebijakan Presiden Joko Widodo yang dianggap tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menggelontorkan anggaran besar-besaran tetapi tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kebijakan yang pertama yaitu belanja bantuan sosial atau bansos. Diperkirakan selama 10 tahun menjabat, ada lebih dari 3.319 triliun dana yang dihabiskan oleh pemerintahan Joko Widodo untuk belanja bantuan sosial. Bansos Jokowi diantaranya adalah bantuan keluarga harapan atau yang biasa disebut PKH, kemudian ada kartu Indonesia Pintar atau KIPS, ada kartu Indonesia Sehat atau KIS, bantuan non pangan tunai atau BPNT, kemudian ada bantuan sosial tunai atau BST, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, di zaman Jokowi ada istilah bansos presiden, sebuah bantuan yang disalurkan langsung oleh presiden yang hanya terjadi di zaman Presiden Joko Widodo. Walau diklaim ini diambil dari dana biaya operasional kepresidenan, tetapi bagaimanapun biaya operasional presiden itu juga berasal dari APBD. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Di era pemerintahan Joko Widodo dikenal pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Pembangunan seperti jalan tol, bandara, kemudian bendungan atau dam, daerah-daerah wisata, dan juga termasuk pembangunan ibu kota negara yang menghabiskan dana triliunan rupiah. Sayangnya, pembangunan infrastruktur ini hanya mampu menyerap tenaga kerja dari kaum non-skill atau kaum buruh, yang itu pun mereka bekerja hanya dalam jangka waktu tertentu. Dan kemudian juga dari karangan yang berpendidikan dengan spesifikasi teknik khusus seperti dari teknik sipil dan lain sebagainya dalam jumlah yang terbatas. Widodo gagal menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai kalangan disiplin ilmu dan juga dari non-skill. Hal ini kemudian diperparah dengan terbitnya Peraturan Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang memudahkan impor barang masuk, yang memicu murahnya barang-barang di dalam negeri dan berimbas pada matinya hasil kreativitas anak negeri. Beberapa pabrik kita kenal yang mempekerjakan ribuan tenaga kerja harus tutup hanya karena tidak bisa bersaing dengan produk dari barang-barang impor. Menanggapi maraknya tagar kabur aja dulu yang kemudian membuat calon presiden tahun 2024 Anies Baswedan membuat statement. Anies Baswedan mengharapkan anak bangsa tetap tegar dan sabar. Kesabaran sangat dibutuhkan dalam menghadapi masa-masa sulit seperti saat ini.
Kata Anies Baswedan, salah satu tokoh pendiri Lembaga Indonesia Mengajar. Cinta Indonesia memang butuh kesabaran, butuh ketabahan. Seperti generasi 1908, 1928, sebagian dari mereka tidak pernah melihat Indonesia merdeka. Nah, Indonesia itu tidak ada hubungannya dengan lokasi tempat tinggal. Banyak tokoh-tokoh bangsa kita yang dulu lama hidup di luar negeri, tapi tetap kontribusi buat Indonesia. Sangat disayangkan bahwa kritikan sebahagian pengamat kepada pemerintahan Prabowo untuk mengurangi jumlah menteri yang terlalu gemuk justru dibalas dengan kata-kata endasmu. Gaji, tunjangan dan biaya operasional seorang menteri per bulan setara dengan gaji 75 tenaga honorer, yang saat ini sudah banyak yang dirumahkan. Jika menteri dikembalikan ke era SBY sebanyak 34 menteri, maka dengan menghilangkan 15 kementerian, Prabowo dapat mengangkat tenaga honorer sebanyak minimal 1.125 orang atau paling tidak bisa mempertahankan yang sudah ada. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Lalu bagaimana kita bisa mengharapkan adanya perubahan khususnya dalam mengatasi jumlah pengangguran yang makin hari makin membengkak, jika model kepemimpinan anti-kritik seperti Prabowo ini tetap berkuasa? Mungkin benar apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, butuh kesabaran tinggi untuk dapat tetap bertahan hidup di negeri yang konon negeri dengan sumber kekayaan alam melimpah.